Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin, ikhwati fid din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Bahrur Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq karya Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullahu taala wa ra'ah. Kita masih di pembahasan tentang da'ur riya, penyakit riya. Sekarang kita akan membahas mengapa orang itu riya. Itu ya? Betul ya? Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang berbuat riya tentu dia memiliki tujuan. Ya, sebagaimana orang yang ikhlas itu juga memiliki tujuan. Orang yang ikhlas tujuannya murni karena untuk Allah, murni bagi Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya hanya Allah. Nah, orang yang riya juga pasti memiliki tujuan. Ada kalanya dia mencari kedudukan, kehormatan, atau tujuan-tujuan yang lainnya. Dalam hal ini penulis hafizahullahu taala, beliau menjelaskan ada beberapa tingkatan ya dari tujuan-tujuan orang yang riya. Yang pertama, dalam rangka mengokohkan maksiatnya, mengokohkan dosa dan juga maksiatnya. Beliau memberikan contoh. Misalnya orang yang riya dengan ibadahnya, dia menampakkan ketakwaannya, waraknya, supaya dikenal oleh orang lain sebagai orang yang amanah, sehingga akhirnya dia pun diberi kedudukan, atau misalkan ditugaskan untuk mendistribusikan harta sehingga dia bisa berbuat curang ya di dalam amanahnya ini, ya, korupsi atau yang sejenis dengan itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini mungkin sekali terjadi. Ya, orang menampakkan agamanya, kebaikan agamanya, supaya dia diamanahi dengan amanah tertentu, dan dia intinya supaya bisa berbuat maksiat di dalamnya, sehingga tidak amanah ya di dalam menyalurkan harta. Ini kasus banyak sekali terjadi. Ya, kita kalau bicara orang awam jelas gitu ya. Ya, terkadang ini menimpa orang-orang yang mungkin secara tampilan fisiknya mereka ini orang-orang yang baik begitu ya. Tampilan zahirnya orang-orang yang mungkin dianggap sebagai orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, atau bahkan orang-orang yang berilmu. Nah, orang-orang yang berbuat riya semacam ini, inilah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mereka menjadikan ketaatan kepada Rabb sebagai sarana untuk mendurhakainya. Mereka menjadikan ketaatan kepada Rabb sebagai sarana untuk mendurhakainya. Nauzubillah. Jadi ketaatan mereka itu dijadikan ya untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tingkatan yang paling tinggi, yang paling parah. Taib. Kemudian yang kedua,
dalam rangka untuk memperoleh keuntungan duniawi. Nah, ini masih mending walaupun sama-sama mengerikan. Kalau yang pertama tadi, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mereka untuk kepentingan berbuat maksiat. Nah, ini untuk kepentingan duniawi di level kedua ini, seperti kekayaan atau bisa saja pernikahan, ya, supaya dimudahkan untuk mendapatkan jodoh. Contoh, ya, seseorang yang memperlihatkan ilmu dan ibadahnya agar orang lain itu senang, menikahkan atau memberinya sesuatu. Ria jenis ini juga sangat berbahaya, sebab dia mencari kenikmatan hidup di dunia melalui ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun demikian, bahaya ria tingkatan kedua ini tidak sebesar tingkatan yang pertama. Kalau tingkatan pertama kan dia menampilkan kebaikan agama dalam rangka untuk berbuat dosa dan maksiat. Tapi kalau ini adalah untuk tujuan duniawi. Barakallahu fikum para jamaah. Ya, sebagian orang tua, mohon maaf, sebagian orang tua mungkin sangat bangga sekali ketika anaknya bisa kuliah, misalkan di Madinah, kuliah di Timur Tengah. Masya Allah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, terkadang niat-niat seperti ini terselubung sekali. Nah, kalau kamu nanti ke Madinah, nanti kamu akan begini. Ya, nanti orang tua yang punya anak perempuan, ya, apalagi misalkan yang diincar orang-orang kaya, nanti kamu datang ke Indonesia mudah untuk menikah, cari jodoh. Artinya tinggal nunjuk saja, begitu ya. Barakallahu fikum. Ini artinya apa? Dunia. Ya, atau dia misalkan menyebutkan perbandingannya, menyebutkan contoh-contohnya. Tuh contoh Ustadz Fulan, alumni kampus Fulan, begitu ya. Dia mudah, begitu ya. Mudah untuk mencari jodoh, mudah untuk mencari penghidupan. Barakallahu fikum. Sifat-sifat keduniawian, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini bisa menimpa siapapun. Kemudian yang berikutnya, seorang yang berbuat ria, yang tujuannya tidak mencari keuntungan, baik itu harta benda ataupun pernikahan, akan tetapi dia memperlihatkan ibadahnya karena takut kalau orang lain itu merendahkannya. Berarti ini kaitannya dengan kedudukan, yang sebetulnya juga kalau kedudukan itu menjadi incaran, ini sebetulnya juga bagian daripada materi dunia. Bagian daripada materi dunia. Pangkat, jabatan, kedudukan. Dia tidak mau dilecehkan oleh teman-temannya, tidak mau direndahkan oleh orang lain. Ya, sehingga para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia berbuat ria di dalam kebaikan agamanya. Akan tetapi dia memperlihatkan ibadahnya karena takut orang lain merendahkannya atau tidak dianggap istimewa, tidak dianggap zuhud, ya, namun hanya oleh orang awam. Ini tingkatan yang ketiga, artinya dia ada di level, ya, di bawah yang kedua tadi. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu tingkatan dari orang-orang yang ria. Tentu yang paling berbahaya yang pertama tadi. Ya, yang pertama ini paling berbahaya karena mereka, ya, menjadikan ketaatan kepada Rabb itu sebagai sarana untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mengerikan. Ya, dia tampilkan casing-casing kebaikan, ya, untuk kemudian meraup segala sesuatu yang dia inginkan, padahal sejatinya dia berbuat dosa dengan itu. Taib. Kemudian di sini beliau mengingatkan kita tentang riya khafi, ya, riya yang tersembunyi. Riya itu ada dua macam, ada riya yang jali, ada riya yang khafi. Ya, jali itu jelas nampak. Ada riya yang khafi, riya yang tersembunyi. Riya jali adalah yang mendorong melakukan amal
sekaligus menganjurkannya meskipun ada unsur memperoleh pahala. Riya ini adalah riya jali yang paling nampak. Jadi riya jali adalah riya yang mendorong melakukan amal sekaligus menganjurkannya meskipun ada unsur memperoleh pahala. Sementara itu riya khafi adalah riya yang tidak mendorong, semata-mata beramal. Hanya saja riya tersebut akan memperingan amal yang dimaksudkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya sebagaimana orang yang terbiasa salat tahajud setiap malam namun merasa berat dalam mengerjakannya, tapi kalau dikunjungi tamu, misalkan ada tamu bermalam di rumahnya, dia menjadi rajin dan merasa ringan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, apa bedanya dengan yang pertama ini? Riya jali dengan riya khafi. Apa bedanya? Apa bedanya? Ada yang bisa jelasin? Iya. Ya, yang pertama itu nampak, jali itu kan nampak, jelas. Kalau yang kedua itu tersembunyi. Yang kedua tersembunyi. Perhatikan perbedaannya ini. Tadi riya jali itu riya yang mendorong seseorang ya melakukan amalan. Jadi aslinya dia tidak beramal. Biasanya tidak beramal dia. Tapi kemudian didorong oleh rasa riyanya ini, dianjurkan oleh rasa riyanya ini sehingga dia mewujudkan amal itu secara nampak. Begitu ya. Namun dia riya di dalam amalnya. Nah, ini berarti nampak sekali karena memang aslinya dia tidak beramal, tidak melakukan amal itu. Tidak punya kebiasaan melakukan amal itu. Tapi karena dorongan riya yang kuat, akhirnya dia wujudkan amal itu. Sehingga nampak, kelihatan wujud amalnya. Nah, kalau yang kedua ini khafi itu lebih tersembunyi dia. Dia aslinya sudah punya kebiasaan amal, terbiasa dia dengan amal itu, ya. Walaupun dalam keadaan berat sebetulnya. Tapi ketika ada sikon tertentu, ya, karena terdorong riyanya sehingga yang biasanya berat itu jadi ringan bagi dirinya. Nah, itu riya yang khafi. Jadi lebih berat yang mana kira-kira? Lebih parah yang mana ini? Yang pertama, jali itu nampak sekali. Ya. Artinya riyanya mendorong dia ya, totalitas menampakkan amal yang memang sebelumnya tidak pernah dia kerjakan. Tapi dorongan riya yang begitu kuat. Nah, kalau yang kedua itu bedanya aslinya memang dia sudah biasa melakukan amal itu, tapi di sikon tertentu karena dorongan riyanya dia bisa jadi lebih ringan, lebih enteng. Nah, ini kan terselubung banget para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dia memang biasa tahajud, walaupun mungkin dengan tertatih-tatih, dengan perasaan yang berat, tapi ngadak-ngadak ketika ada tamu, ada tamu nih. Ini jadi penyemangat tersendiri gitu. Sehingga kebiasaan tahajudnya yang tadinya berat itu terasa jadi ringan. Kalau yang jali ini, para jamaah yang dirahmati Allah, ya aslinya dia tidak biasa melakukan amal itu. Contohnya, ya contoh lainnya gini. Antum tidak biasa baca Quran di rumah. Jangan antum lah ya contohnya. Insya Allah kalau antum biasa baca Quran di rumah. Misalkan ada orang nih tidak biasa baca Quran di rumah.
Tiba-tiba suatu ketika ada mertua di rumah. Ada mertua di rumah. Ada mertua di rumah. Muncul nih keinginan ria, memamerkan amalan-amalan tertentu ya supaya menjadi menantu yang the best menantu pokoknya. Gitu ya. Terdorong dia dengan riaknya, akhirnya baca Quran di rumah ya, supaya kelihatan, supaya kedengaran sama mertua. Aslinya kita tidak pernah baca Quran, atau baca Qurannya di bulan Ramadan saja gitu ya. Nah ngedadak ketika ada mertua, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita mengadakan ya bacaan Quran itu di rumah. Nah ini namanya riya yang jali, nampak, dia tampakkan, dia wujudkan amalnya, padahal sebelumnya tidak pernah beramal seperti itu. Nah ada riya yang khafi. Riya yang khafi itu memang pada dasarnya antum biasa baca Quran, walaupun tertati-tati, walaupun merasa berat, makanya mungkin sekian ayat dibaca sudah biasanya langsung ditutup ya, ganti dengan HP lagi. Barakallahu fiikum. Nah ketika ada mertua di rumah misalkan, kok tiba-tiba jadi enteng sekali, biasanya cuma 1 halaman saja sudah ditutup, ini sekarang bertahan ya, bertahan 1/4 juz masih bertahan. Kenapa? Dorongan riya, ada mertua di rumah. Nah begitu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allahu a'lam bissawab. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, selain itu termasuk riya khafi, yakni riya yang samar, adalah apabila seorang hamba menyembunyikan ketaatannya. Kendati demikian, jika ada orang-orang yang melihatnya, dia lebih suka disambut dengan muka ceria dan hormat, disanjung, dipenuhi segala keinginannya, diperbolehkan melakukan jual beli, dan dilapangkan tempat duduknya. Akan tetapi bila seseorang memperlakukannya dengan kurang, hal tersebut menyebabkan hatinya sakit. Ini lebih terselubung juga ya. Para hadirin, ada orang ini biasa melakukan amal-amal yang tersembunyi, enggak kelihatan orang, enggak ada yang tahu. Tapi suatu ketika kepergok, dia melakukan amal ini, amal yang sebetulnya amal yang tersembunyi, tiba-tiba ada suasana yang berubah di hatinya. Dia pengen direspon, dia pengen diapresiasi, dia pengen disanjung, dia pengen didudukkan di satu posisi. Pokoknya dari keinginan-keinginan yang sifatnya riya. Barakallahu fiikum. Maka ketika apa yang dia inginkan itu dia dapatkan, dia merasa senang. Tapi kalau ternyata tidak dia dapatkan, ya ada misalkan temannya memergokinya, melakukan amal kebaikan yang tersembunyi itu, tapi kok nggak ada responnya, biasa-biasa saja, akhirnya berubah suasana hatinya. Dia jadi nggak senang. Orang itu kok biasa aja, padahal saya loh begini. Nah ini juga termasuk riya khafi, ya. Riya yang khafi. Ini kan terselubung sekali ikhwan. Amalnya ini sebetulnya amal yang tersembunyi, nggak ada yang tahu, ya, nggak ada yang tahu. Tapi giliran dia dipergoki orang, kelihatan, nampak oleh orang, muncul keinginannya, pengen diapresiasi, pengen dinilai. Ketika dia mendapatkan itu dia senang, ketika tidak diapresiasi dia kemudian tidak senang. Ada suasana yang tidak nyaman di hatinya. Ini juga termasuk riya yang sangat tersembunyi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ada orang misalkan bantu seseorang, mungkin mengkafil, memberikan kafalah ya kepada misalkan mohon maaf janda. Bertahun-tahun dia bantu ini, tidak ada yang tahu gitu ya. Atau dia misalkan jadi orang tua asuh, membiayai pendidikan anak yatim tertentu, gak ada yang tahu gitu ya. Sudah tersembunyi amalnya. Tapi giliran ya dia dipergoki oleh mungkin teman-temannya, oleh mungkin keluarganya,
atau siapapun, ya. Ketahuan ini amalnya yang tersembunyi ini ketahuan. Nah, tiba-tiba ketika dia mengetahui itu bahwa amalnya kepergok, amalnya diketahui, ada keinginan untuk dipuji-puji, disanjung-sanjung, diapresiasi, dikasih penilaian. Ketika dia mendapatkan itu senang hatinya, tapi ketika dia tidak mendapatkannya, tiba-tiba hatinya jadi sempit, ya. Nah, ini juga bagian daripada riya yang tersembunyi. Taib. Artinya ini sangat halus sekali di dalam hati manusia. Barakallahu fiikum. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Mungkin contoh lainnya begini ya. Ada orang misalkan ketika disebutkan ya, ketika disebutkan infaknya, yang sebetulnya dia sudah sembunyi-sembunyi berinfak, ya tiba-tiba disebutkan infaknya. Nah, muncul ada keinginan ingin diapresiasi oleh orang. Bahkan mungkin apresiasinya itu berupa penilaian, Masya Allah ya, si fulan itu orangnya ikhlas, tuh sembunyi-sembunyi gitu. Dia mungkin pengen disanjung seperti itu. Ketika dapat sanjungan itu dia merasa senang, ya ketika tidak dapat kemudian dia merasa tidak senang. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa memang ikhlas itu berat. Dalam hidup ini yang paling berat itu adalah keikhlasan. Ya. Makanya pantaslah kalau kemudian orang ikhlas itu ya sangat dibenci oleh syaitan. Ya. Setan itu lepas tangan, ya angkat tangan. Dari siapa? Dari orang-orang yang ikhlas, dari hamba-hamba Allah yang ikhlas. Kenapa? Karena dia kesulitan menggoda orang ikhlas itu dari arah manapun. Ya bagaimana tidak? Ya dia tujuannya hanya lillah fillah wa billah. Hanya kepada Allah, untuk Allah, hanya di jalan Allah. Ya bagaimana kemudian setan mendatanginya? Ya sedangkan tidak ada celah bagi setan untuk menggoda orang-orang yang ikhlas. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Orang-orang yang ikhlas senantiasa takut terjerumus ke dalam riya khafi ini, sehingga mereka berupaya semaksimal mungkin menyembunyikan ketaatannya melebihi keinginan orang-orang yang menyembunyikan perbuatan kejinya. Orang tuh kalau nutup-nutupi dosa, luar biasa. Kalaupun dia harus mengeluarkan harta yang begitu banyak, yang penting bisa nyumpel mulut orang supaya tidak bicara, dia akan lakukan itu. Mati-matian menyembunyikan dosa. Barakallahu fiikum. Ya. Ada istilah orang uang tutup mulut, kan begitu ya. Uang tutup mulut gitu. Nah, ini luar biasa, akan dilakukan orang demi apa? Menutupi keburukannya. Ya, kalau 10 orang yang melihat keburukan dia supaya mereka tutup mulut, ya disumpel mulutnya. Ini uang tutup mulut, sekian. Saking takutnya ya dosanya itu kemudian terekspos. Nah, orang ikhlas itu lebih dari itu. Dia mengorbankan segala sesuatunya demi amalnya itu ikhlas, tersembunyi sehingga hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Semua itu mereka lakukan dengan harapan bisa memurnikan amal baik mereka, sehingga kelak pada hari kiamat Allah membalas keikhlasan mereka, karena mereka tahu pada hari kiamat Allah hanya menerima amal-amal yang ikhlas. Selain itu mereka juga tahu bahwa pada hari kiamat kelak mereka sangat membutuhkan buah dari amal yang ikhlas. Ikhwan, hukum akhirat itu yang berlaku adalah sarair manusia. Hukum di akhirat, hukum di dunia zahir. Menghukumi orang di dunia apa yang nampak secara zahir. Manusia diperlakukan sebagaimana zahirnya. Zahirnya baik, ya maka kita nilai dia sebagai orang baik. Zahirnya dia orang soleh, muslim, mukmin, maka kita perlakukan dia sebagaimana zahirnya itu. Tapi di akhirat yang menjadi barometer penilaian seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amal batinnya. Amal batinnya. Wa khussila ma fis sudur. Nanti di yaumul qiyamah akan dihasilkan, ditampakkan apa yang menjadi rahasia yang terdapat di dalam dada manusia.
Yauma tubla as-sarair, pada hari ditampakkannya sarirah manusia. Ya, rahasia-rahasia batinnya manusia. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka minim-minimnya seorang mukmin itu cocok antara lahir dan batinnya. Kalau zahirnya solehnya itu 70%, ya demikian pula kesolehan batinnya. Ini orang selamat. Dia adalah seorang mukmin. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, ada yang lebih istimewa lagi. Orang yang secara zahir mungkin biasa-biasa saja, kesolehannya 70%, tapi sejatinya menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala, sarirahnya dia, batinnya dia, hatinya dia lebih bagus dari apa yang nampak kasat manusia pada dirinya. Artinya batinnya lebih soleh. Ya mungkin 80% bahkan 100%. Ini yang istimewa. Artinya apa? Berarti orang ini banyak punya amal-amal istimewa yang tersembunyi, yang tidak nampak. Yang tidak nampak oleh manusia. Masya Allah. Yang celaka siapa ikhwan? Mereka yang secara zahir tampilannya luar biasa, sejatinya para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, nilai dia di sisi Allah lebih rendah dari apa yang dinilai oleh manusia. Itu orang yang celaka. Minim-minimnya cocok ini antara lahir dan batin kita. Ya. Itu minim-minimnya. Kita bisa selamat insyaallah taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya. Di sini muallif hafizahullah taala beliau menjelaskan bayan dawair riya wa tariq mu'alajatil qalbi minhu. Penjelasan tentang obat riya dan tata cara mengobati hati dari riya. Ya, simpelnya obat dan terapi riya. Obat riya itu apa? Terapi riya itu bagaimana? Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, Anda sudah tahu riya itu bisa menghapus amal kebaikan dan menyebabkan murka zat yang maha besar lagi maha tinggi. Dia bisa menghapus amal kebaikan dan menyebabkan murkanya Allah. Selain itu, riya juga termasuk dosa besar yang berbahaya. Ya, riya itu kan syirik kecil ya. Tapi dia lebih besar daripada dosa-dosa besar. Kecil itu istilahnya saja untuk membedakan dengan yang besar. Kemarin sudah kita bahas. Ada riya yang hukumnya syirik besar, ada riya yang hukumnya syirik kecil. Riya syirik besar ini riyanya siapa? Kemarin sudah dibahas. Riyanya orang-orang munafik, nifaq i'tiqadi. Ya, riyanya mereka bukan lagi syirik kecil, tapi syirik besar. Sedangkan riya yang hukumnya syirik kecil, ini riya yang dilakukan oleh kaum muslimin yang menimpa sebagian daripada amal mereka. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, syirik kecil itu kata para ulama lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar. Makanya jangan dilihat riya itu syirik kecil, jangan fokus ke kecilnya. Itu hanya istilah saja untuk membedakan dengan yang besar. Aslinya dia lebih besar daripada dosa-dosa besar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Selain riya itu juga termasuk dosa besar yang sangat berbahaya. Bila demikian, sudah sepatutnya segera menghapusnya dengan sungguh-sungguh. Adapun berkenan dengan pengobatannya, ada beberapa tingkatan metodenya. Pertama, memutus akar dan juga sumbernya. Memutus akar dan sumber dari riya ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Seperti perasaan senang dipuji. Nah, ini berat ikhwan. Ya. Karena manusia itu memang tabiatnya senang dipuji. Manusia itu siapapun dia, ya senang dipuji, senang diapresiasi, senang diangkat-angkat, disanjung-sanjung, ya ditempatkan di kedudukan tinggi. Itu manusia. Ya.
Kemudian menghindari kepedihan celaan. Nah, ini kebalikannya. Manusia senang diangkat-angkat, tidak mau direndahkan. Dia tidak mau menahan pedihnya celaan. Ya, siapapun tidak mau dicela. Ya, bahasa lainnya dikritik. Barakallahu fikum. Kemudian ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Ini akar-akar daripada riya, sumber daripada riya. Ya, dia ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Dengan bahasa lain, hasad, iri hati, dengki. Kemudian selalu berambisi mendapatkan apa yang ada pada manusia. Ya. Barakallahu fikum. Ya, terkadang kita itu sama iklan yang lewat di medsos aja kan sudah tergoda, gitu ya. Begitu kan? Akhirnya membeli segala sesuatu yang pada dasarnya kita enggak butuh, gitu ya. Itu manusia, karakter manusia begitu. Melihat misalkan teman punya jam tangan yang buat olahraga, bagusnya ya, bisa menghitung kalori yang terbakar, bisa menghitung langkah kaki, gitu ya. Padahal harganya jutaan, ya. Tapi kayaknya bagus sekali itu ya. Cuman ditempel di tangan seperti jam tangan, sudah lengkap isinya. Ada jamnya, ada stopwatchnya, misalkan, ada menghitung detak jantung. Kayaknya bagus deh kalau punya. Beli 5 juta misalkan. Orangnya nggak pernah olahraga, gitu. Itu kan manusia. Hanya gara-gara melihat temannya tergoda dia. Begitu. Padahal mungkin dia nggak butuh-butuh banget. Uang di HP aja stopwatch kan begitu. Ya. Baik para jamaah, itu manusia mudah tertarik, ya, mudah terbawa lingkungan. Ya. Selalu menginginkan apa yang ada pada orang lain. Nah, ini berbahaya sekali para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tiga hal inilah yang kemudian menggerakkan orang itu berbuat riya, senang dipuji, tidak suka dicela, dan selalu berambisi memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, hasad, iri hati, dengki. Ya. Nasallallahu as-salamah. Nah, ini harus diputus kalau orang ingin selamat dari riya. Kalau orang ingin selamat dari riya, ini harus diputus. Artinya apa? Dia mestinya lurus kepada Allah. Ya, dia ajak maksud, tujuan, niatnya, orientasi, obsesinya dalam melakukan kebaikan hanya Allah saja. Lurus, ajak begitu kepada Allah. Dan ini berat. Ya, ada istilah dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Itu orang ikhlas. Dipuji dia tidak terbang. Artinya biasa saja hatinya. Toh yang dia fokuskan adalah Allahnya. Ya. Mau dipuji setinggi langit, tidak membuat dia terbuai, tidak membuat dia terbang hidungnya, begitu kan? Kalaupun ada orang mencacinya, selama dia lurus di jalan Allah, maka dia tidak mudah tumbang. Nah, ini para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan ini kan berat, ya. Yang seperti ini berat. Kenapa? Karena tidak sesuai, tidak cocok dengan selera nafsu. Nafsunya manusia itu ingin diangkat-angkat, tidak suka direndahkan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Terapinya bagaimana? Beliau sampaikan di sini. Terapinya adalah dengan mengetahui bahaya riya. Bahayanya hilang kebaikan dari hati. Bahayanya terhalang dari taufik, bimbingan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Demikian pula terhadap kedudukan seseorang di sisi Allah di akhirat nanti. Bahayanya siksa, murka, dan kehinaan yang nyata yang akan dia hadapi di persidangan akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengetahui dampak buruk daripada riya, ya. Itu terapi untuk bisa memutus akar dan sumber daripada riya ini. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, bila seorang hamba mau merenungi kerendahan ini, balasan yang akan dia dapatkan dari para hamba, bila seorang hamba mau merenungi kerendahan ini, balasan yang dia dapatkan dari para hamba,
keindahan obsesi terhadap dunia yang menyebabkan luputnya kebahagiaan akhirat dan menghapus pahala amal kebaikan, maka para hadirin jamaah yang dirahmati Allah akan mudah baginya memutus riya. Jadi memutuskan riya itu kita mesti merenungi bagaimana hinanya orang riya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia pun mesti, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, meresapi apa sebetulnya balasan yang akan didapatkan dari para hamba dengan riyanya. Kan enggak ada balasannya sedikit pun. Ya. Di pembahasan sebelumnya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, orang-orang riya akan disuruh minta pahala kepada orang-orang yang mereka riya kepadanya. Apakah dapat pahala itu? Tidak dapat. Apa yang didapatkan? Wong manusia semuanya juga butuh pahala. Artinya kerugian besar kalau orang itu kemudian tidak memahami masalah ini, bahwa manusia itu tidak bisa memberikan surga kepada kita. Manusia tidak bisa memberikan pahala kepada kita. Hanya Allah yang mampu memberikan pahala, menyelamatkan kita dari siksa. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kesadaran ini ada pada diri kita, insya Allah kita akan mudah untuk memutus riya. Beliau kasih permisalan di sini, orang yang tahu madu itu manis, namun jika jelas baginya mengandung racun, tentu dia itu akan menolaknya. Nah itu, ini permisalan yang luar biasa, ikhwan. Kita tahu kan madu itu manis, tapi kalau kita sudah tahu itu dibubuhi racun, mau enggak? Enggak mau. Nah, ini permisalan ini harus selalu ada di benak kita terkait dengan masalah riya. Oh, riya itu menyenangkan memang. Ya, siapa sih yang tidak senang diangkat-angkat, disanjung-sanjung, diapresiasi oleh manusia, diposisikan, didudukkan di tempat tinggi oleh manusia. Ya, siapa yang tidak mau? Ya, ini manis sekali para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan masing-masing kita mungkin pernah merasakan. Tidak usah jauh-jauh lah, yang gampang muji-muji kita itu siapa? Yang paling mudah muji-muji kita siapa? Orang-orang terdekat kita mungkin gitu ya. Antum dipuji sama istri, gantengnya suamiku. Ada enggak perasaan berubah di hati? Ya. Yang kadang kita tampakkan, siapa dulu saya? Ya. Kan begitu. Artinya orang itu luar biasa. Kalau disanjung-sanjung, dipuji-puji, diangkat-angkat, diapresiasi. Ya kalau di zaman ini mungkin di like, di subscribe gitu ya. Siapa yang tidak senang gitu ya? Followernya banyak ya. Kemudian videonya ditonton jutaan manusia. Siapa yang tidak senang begitu kan? Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dia memang manis, madu itu manis, tapi kalau kita tahu persis ini di madu ini ada racunnya, maka kita tidak akan mau. Ya, tidak akan mau. Walaupun tampilannya madu yang sangat manis dan lezat, tapi kita tahu di dalamnya ada racun. Nah, begitu para hadirin, ya. Kita mesti memahami riya itu dengan permisalan seperti itu. Manis memang riya itu. Sum'ah itu luar biasa. Ya, cas ke hatinya itu. Menyenangkan, menggiurkan. Ya, dia ibaratkan madu yang sangat manis. Tapi sekali lagi itu mengandung racun yang sangat mematikan. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan, tanggung satu lagi. Yang kedua, di antara cara menerapi riya, menyingkirkan apa yang tumbuh dalam hati di sela-sela ibadah. Nah, ini harus dibiasakan ya. Terkadang godaan riya atau sum'ah itu muncul saat kita sedang. Di saat proses melakukan ibadah. Semua itu juga harus dipelajari. Kita mesti berusaha menyingkirkannya. Kalau godaan-godaan riya itu tumbuh di dalam hati di sela-sela ibadah. Barang siapa melawan hawa nafsunya dengan mencabut benih-benih riya, keinginan riya, keremehan pujian makhluk dan cacian mereka, setan tidak akan membiarkannya. Setan tidak akan membiarkannya ketika dia beribadah.
Artinya ada orang mungkin persiapan dengan keikhlasannya, bekal-bekal untuk dia bisa ikhlas para jamaah, ya, di saat dia sebelum melakukan amalan, maka setan tidak akan berhenti. Ya, setan kemudian datang kepada dia. Kalau di awal dia mau melakukan amal tidak berhasil, setan akan datang saat dia beramal soleh. Kalau saat beramal soleh tidak berhasil, tadi dia akan datang setelah orang itu beramal soleh. Artinya apa? Selama orang itu masih hidup, selama orang itu masih ada di alam dunia ini, setan tidak akan pernah berhenti, ya, memalingkan dirinya, ya, supaya tidak memiliki pahala di sisi Allah, atau bahkan supaya dia mendapatkan dosa yang menyebabkan siksa. Jadi setan tidak akan membiarkannya ketika beribadah. Bahkan dia akan membisikkannya dengan perasaan-perasaan riya. Baik, ikhwan. Ya, salah satu yang sangat rawan sekali untuk riya, ya, adalah ketika orang itu dalam prosesi ibadah mesti ada sesuatu yang ditampilkan. Ini penting, jaga hati, gitu ya. Walaupun alasannya ini kan dokumentasi Ustadz, gitu. Nah, biasanya ketika berangkat umroh misalkan, ada orang masya Allah umroh itu sibuk dengan bikin status, ya. Sebelum berangkat saja dia sudah bikin status, ya. Min 3 OTW tanah suci, gitu. Padahal 3 hari lagi dia mau umroh. Itu sebelum umroh sudah pasang status, gitu ya. Seolah-olah semua orang harus tahu bahwa dia ini akan umroh, dia nanti sedang umroh, dia baru selesai umroh. Haji pun mungkin demikian, apalagi haji lebih besar. Ya, ibadah semakin besar, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka godaan setannya pun semakin besar, ya. Jakarta OTW, Jakarta Jeddah, ya. Nanti dari Jeddah ke Madinah berubah lagi statusnya, OTW Madinah, ya. Nanti ketika dia mau sholat, OTW, ya, Masjid Nabawi, ya. OTW sholat duha, OTW sholat zuhur. Ini semuanya OTW, gitu. Baik para jamaah, nanti sedang tawaf juga demikian, ya. Bahkan sedang berdoa saja, live streaming berdoa, ya. Ini untuk apa, ikhwan? Ya. Untuk apa? Kita sedang berdoa, kenapa harus live streaming? Ya. Sahib, ya, urusan hati masing-masing, ya. Kita tahu bisa jadi dia tidak riya, tapi ini rawan sekali. Orang tadi yang menyembunyikan amalnya saja, ketika dia kepergok sama temannya, sama orang lain, itu masih rawan riya. Apalagi ini yang terang-terangan. Nah, itu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Artinya sebisa mungkin apa yang mungkin tumbuh di hati kita dalam sela-sela ibadah untuk kita riya, untuk kita sum'ah, disingkirkan. Barakallahu fikum. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini sangat halus sekali, begitu ya. Maka perhatikan, setan bisa saja membisikkan orang itu, ya, di sela-sela ibadahnya dengan perasaan-perasaan riya. Bila perhatian makhluk terbesit di dalam hatinya, dia bisa mengikisnya dengan berkata kepada dirinya, apalah artinya kamu dan juga makhluk, baik mereka tahu maupun tidak tahu. Ingat, Allah selalu mengetahui keadaanmu. Karena itu, apa gunanya kalau diketahui selainnya? Jika terbesit perasaan senang terhadap pujian, dia ingat kembali, ya, dia ingat akan bahayanya riya, murkanya Allah, dan kerugian di akhirat yang tertanam kokoh di dalam kalbunya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, dan itu mesti dengan dengan latihan terus-menerus, mujahadah, ya. Dia mesti melakukan mujahadah, kesungguhan, melakukan riyadhah, ya. Riyadhah itu olah hati yang sungguh-sungguh. Karena begitu para jamaah, sebelum, saat proses, atau bahkan setelah kita selesai dari amal soleh, riyadhah ini harus selalu kita upayakan, ya. Latihan untuk mengikis, ya, perasaan-perasaan yang dihembuskan syaitan ke dalam hati kita untuk riya. Ini kita harus terus melatih diri, ya.
dalam amal soleh apapun, termasuk belajar agama seperti ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya, terkadang orang lagi belajar, ya, itu ada ritual zaman sekarang itu kan dikit-dikit foto, dikit-dikit dijadikan status. Dia foto misalkan kitabnya, crack dipoto, ya, bikin status, ya, lagi bermajelis taklim, Baitul Mubarak, ya, kajian siang, ya. Barakallahu fikum. Para jamaah, boleh nggak begitu? Boleh tidak? Pada asal hukumnya boleh saja. Tapi yang jadi masalah, kita bisa jaga hati nggak saat itu? Bisa jaga hati nggak? Ini kan kita sedang sedang mengekspos kebaikan kita, kan begitu. Nah, kita bisa jaga hati nggak? Niatnya mungkin bagus, ya, biar dibaca status saya sama keluarga saya, ya, supaya mereka, ya, tergerak untuk juga sama-sama duduk di pengajian. Barakallahu fikum. Supaya dibaca oleh teman-teman saya yang mungkin masih awam, yang tidak pernah ngaji, ya, di majelis taklim. Baik, itu niatan-niatan baik. Kalau kemudian niatan-niatan baik ini bisa terjaga di dalam hati kita, silahkan. Berarti kan itu niatnya dakwah, mengajak orang kepada kebaikan, menjadikan orang supaya selera dengan kebaikan. Tapi kalau di luar itu, nah ini kan berbahaya. Maka masing-masing kita coba bertanya kepada hatinya, ya. Kalau sekiranya dengan posting seperti itu tuh para jamaah, ternyata kita lemah hati ini, ya, justru yang ada adalah riyaknya, yang ada adalah sum'ahnya, maka sebaiknya ditangkis, dihilangkan. Ya, dihilangkan. Sudah cukup biar Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang itu. Dan tentunya para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, godaan riya di masa-masa ini, di masa akhir zaman, tentu lebih dahsyat ketimbang orang-orang di masa dahulu, begitu ya. Sekarang kan media ini begitu mudah, gitu kan. Orang ngaji di sini, bahkan ngaji di tengah hutan, ya, bisa disaksikan, bisa dilihat oleh jutaan manusia dimanapun mereka berada. Ketika apa? Ketika dipajang di media sosial. Bukan berarti tidak boleh. Namun di sini yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana kita tetap menjaga suasana keikhlasan hati kita. Ini tentunya PR yang sangat besar, ya, bagi diri kita masing-masing. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya, semoga, ya, dengan kita mempelajari hal-hal yang semacam ini, kita bisa lebih berhati-hati lagi di dalam memanage hati kita, ya, sehingga hati kita tidak menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Baik, nanti ini satu lagi, ya. Sudahlah, nanti saja. Sudah hampir 1 jam. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala. 1 poin lagi, ya, terkait dengan pembahasan riya, yakni salahkah meninggalkan ketaatan karena takut riya. Untuk selanjutnya nanti kita masuk di pembahasan tentang penyakit kiber, ya, penyakit sombong. Ini, ya, namanya pembahasan tazkiyatun nufus, maka semua yang dibahas di dalamnya adalah upaya bagaimana kita mensucikan jiwa-jiwa kita dari segala noda yang mengotorinya, sehingga apa yang menjadi tujuan utama menghadap Allah dengan qalbun salim, insyaallah taala bisa kita dapatkan. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Afwan atas keterlambatan, karena, ya, suasananya sudah berbeda, ya. Kota kita ini suasananya sudah berbeda. Jadi ini jadi perhatian buat kita, ya. Kalau kemana-mana sepertinya harus ada spare waktu yang lebih banyak lagi, gitu ya. Karena kalau kita cuma nentuin, kayaknya nyampe, gitu ya, sekian menit sampai. Ini ternyata biasanya di luar dugaan kita, ya. Allah a'lam, mungkin kota ini mau jadi metropolitan, mungkin, ya. Barakallahu fikum. Demikian para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semoga berfaedah. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.